Raden Ngabehi Ronggowarsito adalah seorang tokoh pujangga pemerintahan Sultan Pakubuwono yang ketujuh yang memiliki berbagai karya sastra Jawa. Memiliki nama asli Bagus Burhan, Ronggowarsito lahir di kota Surakarta pada tahun 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Selama hidupnya Ronggowarsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan mulai dari falsafah kebatinan, lakon-lakon wayang, dongeng, babat sastra bahasa, kesusilaan adat istiadat, pendidikan, primbon ramalan, dan sebagainya. Ronggowarsito meramalkan akan ada 7 satrio piningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit. Menilik dari ramalan tersebut, masyarakat Indonesia pun banyak yang menafsirkan siapa saja satrio piningit tersebut dan apakah ciri-ciri calon presiden 2024 mendatang ada dalam ramalan Ronggowarsito. 7 satrio peningit tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Satrio Kinunjoro Murwokuncoro. Murwokuncoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro. Disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan, yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga di seluruh jagat raya. Dari penjabaran itu ditafsirkan jika sosok Murwokuncoro sebagai Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa tahun 1945 hingga 1967. Satrio yang kedua adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti atau wibowo. Sayangnya sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah. Buruk juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan, atau yang disebut juga kesandung kesampar. Dalam tafsiran tersebut, tokoh itu dianggap sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Dirinya menjadi pemimpin pada tahun 1967 hingga 1998. Satrio yang ketiga adalah Satrio Cinumput Sumelo Atur. Tokoh tersebut ditafsirkan sebagai B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 hingga 1999 karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau cinumput namun hanya dalam masa jeda atau sekedar menyelengi saja, yang disebut juga adalah Sumelo Atur. Satrio yang keempat adalah Satrio Lelono Topong Rame. Selanjutnya ada tokoh pemimpin yang suka mengembara atau berkeliling dunia atau lelono, dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup atau topong rame. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, presiden keempat Republik Indonesia yang memimpin pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Satrio yang kelima adalah Satrio Piningit Hamongtuwo. Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang ditafsirkan dari ramalan Ronggowarsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamongtuwo. Satrio yang keenam adalah Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro.
Banyak pihak yang meyakini jika tokoh yang dimaksud merupakan Susilo Bambang Yudhoyono. Satrio yang ketujuh adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan Sinisihan Wahyu. Namun penjabaran ciri-ciri tersebut menurut masyarakat tidak sesuai dengan Presiden Jokowi, sehingga masih banyak orang-orang yang menunggu siapa sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ini. Tapi tidak sedikit pula masyarakat menganggap jika tafsiran tersebut merujuk pada wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Lantas, apakah ada sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang terlihat dari calon presiden 2024? Percaya atau tidak pada ramalan tersebut, mari kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan jalan kehidupan pada seluruh umat manusia di bumi ini. Ronggo Warsito dalam ramalannya menyebut zaman kala bendu. Zaman itu dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela, dan para pemimpin kehilangan wibawa. Zaman kala bendu terjadi karena manusia rakus serakah, manusia hatinya panas karena terbakar oleh nafsu angkara murka. Manusia juga hanya berpikir untuk lekas menjadi kaya, serta saling berlomba hidup dalam kemewahan. Selain itu, banyak bapak lupa anak, anak melawan orang tua, saudara melawan saudara, keluarga saling cedera, dan murid melawan guru. Meski begitu, zaman penuh penderitaan itu akan sirna.